Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatahayyara duna idraka jalalihil qulub wal khawatir wa tadhashu fi mabada syarakihi al ahadak wal nawatir al-muttali'u ala huqiyatis sarair al-alimu bi maknunatid dhamair al-mustaghni fi tadbiri mamlakatihi anil masyabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa tubrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf yang seharusnya ibu-ibu menunggu Ustaz Abu Fatihah yang ngisi ternyata Pak Roni yang ngisi pada pagi hari ini. Jadi kalau Ustadz Abu Fatihah terus turun ke saya kayaknya nggak level gitu ya. Karena saya dihubungi oleh sebelah saya semalam jam 10 Bu. Ya saya nggak jawab. Ini jawab bener nggak sih? Bisa nggak? Saya meneng aja. Isinya apa ya? Kamu cari judul sendiri, mau ngisi apa gitu. Jadi materinya ya yang mesen, yang nyari yang mesen ya pokoknya ngisi ini ya guys gitu. Ngikut aja. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti insya Allah judulnya mungkin sudah di-share oleh Mbak Ari ya. Di antaranya tentang 5 perkara yang dicintai dan 5 perkara yang bakal dilupakan. Itu proses duniawi ya. Akan terjadi seperti itu. Kenapa itu terjadi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man usyriba qalbuhu hubbud dunya iltata minha bisalasi syaqa'in la yanfadu ghinahu wa hirsin la yablughu ghinahu wa amalin la yablughu muntahahu. Yang artinya barang siapa yang hatinya ya telah dipenuhi oleh rasa cinta dunia, maka ia akan selalu diliputi dengan 3 hal. Hatinya diliputi dengan 3 hal. Yang pertama, kesengsaraan yang tidak ada habisnya. Jadi orang yang di dalam hatinya ada hubbud dunya ya, terlalu cinta terhadap dunia, maka akan diliputi hatinya itu kesengsaraan yang tidak ada habis-habisnya. Jadi sengsara terus orang yang hubbud dunya. Kemudian yang kedua, rakus yang tidak berkesudahan. Jadi selalu kurang terus. Tidak pernah dia merasa puas. Kenapa? Karena hatinya itu hubbud dunya, pokoknya dunia. Jadi rakus. Jadi orang yang seperti itu hari ini makan apa? Ya malamnya, besok kira-kira makan siapa? Ini rakus. Kenapa disebabkan? Karena rakus. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, yaitu angan-angan yang tidak ada ujungnya. Jadi selalu tulul
ya tulul amal, jadi selalu panjang angan-angannya. Angan-angannya itu nggak pernah selesai. Setelah ini pingin ini, setelah ini pingin ini, setelah ini pingin ini. Karena proses itu terjadi kepada seluruh kehidupan manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akhafu alaikum isnain. Yang paling aku takuti terjadi kepada kalian itu dua hal. Ya. Jadi orang yang cinta dalam hatinya selalu ada hubbud dunya akan mengalami tiga hal tadi, sehingga dengan tiga hal itu dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua hal. Akhafu alaikum isnaini ittiba'ul hawa wa tulal amal, fa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haqq wa tulal amal yunsi al akhirah. Jadi orang yang di dalam hatinya dipenuhi kecintaannya terhadap dunia, dia sengsara selama hidupnya, nggak akan pernah bahagia. Kemudian yang kedua, rakus kata Nabi, yang tidak berkesudahan. Kemudian angan-angannya nggak pernah berhenti. Mau mati besok saja, ketika malaikat datang kepada dia tanya, apakah Anda sudah siap mati hari ini? Belum. Apa ada ibu-ibu yang sudah tua ini siap mati sekarang? Kan nggak ada. Apalagi saya masih muda kayak begini, masih angan-angannya masih panjang. Satu itu nggak pernah. Kemudian rakus itu yang berbahaya. Nggak kenal siapa anak, nggak kenal saudara, nggak kenal ini dan lain sebagainya. Di sinetron-sinetron itu sudah banyak, apalagi sinetron Korea itu, masya Allah. Jadi karena kerasukan dunia, suami dianggap pembantu, apalagi istri dianggap yang tidak punya apa-apa, sampai dia siap membunuh anaknya, kayak gitu. Itu karena rakus itu. Tulul amal selalu diangan-angan, tidurnya yuk nggak nyenyak, karena paginya pingin, wah alangkah bahagianya kalau naik sepeda motor. Dulu naik sepeda ontel. Kemudian alangkah setelah naik sepeda motor, alangkah bahagianya kalau kita naik mobil. Mobil sudah punya, alangkah bahagianya kalau naik mobil Alphard. Selalu terus, tidak pernah kurang. Padahal setiap hari sudah naik Alphard, Al-Fatihah ya. Tiap hari sudah baca Al-Fatihah. Dan dianggap bahwa sholatnya itu adalah sumber kebahagiaan, tapi nggak pernah bahagia. Oleh karena itu yang ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhafu alaikum isnain. Dua yang paling saya takuti terjadi kepada kalian, ittiba'ul hawa wa tulal amal. Selalu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua hal itu yang paling ditakuti? Karena watulul amal, fa inna tiba'ul hawa yasuddu 'anil haqq. Karena kalau selalu orang itu sudah dikuasai hawa nafsu, maka kebenaran itu tidak akan dilaksanakan oleh orang itu. Nggak apa-apa, halal kok halal, padahal sudah jelas haram. Padahal ada keraguan, ini halal atau haram. Ada hukum dalam Islam yaitu subhat. Ya. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Sudah tahu hukum itu ragu, ya dilaksanakan. Ini halal atau haram ya? Mikir lagi, kayaknya halal deh. Terus mikir lagi, kayaknya haram deh. Wes nggak apa-apalah, laksanakan halal gitu. Padahal dia dalam hatinya itu subhat. Kata Nabi, wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia melakukan kejadian sesuatu
melakukan sesuatu yang menurut dirinya sendiri sudah hukumnya udah ragu-ragu, kemudian dia lakukan, waqad waqa'a fil haram. Maka Nabi mengatakan bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang haram. Bagaimana caranya? Da ma yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan, kata Nabi, apa yang tidak kamu ragu terhadap sesuatu yang lebih meyakinkan, yang tidak diragukan. Jadi caranya begitu. Jadi yang halal itu di dunia ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi udah jelas kok. Ala innal halala haram, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun wa man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyaqa'a fi. Jadi kata Nabi, yang haram itu udah jelas kok di dunia itu, walaupun kita nggak tahu hukumnya. Misalnya mencuri saja. Ibu-ibu nggak tahu hukumnya mencuri itu apakah halal apa haram. Tapi karena kita mencuri, dengan kita mencuri kemudian orang ada yang terdolimi, ada yang tersakiti, ada orang yang gelo karena uangnya yang seharusnya dibuat untuk bayar hutang ternyata hilang, ya. Padahal yang menganggapnya biasa-biasa saja, itu aja gelo kok. Ada motivator nasional, Ibu, saya pernah ngikut di Taman Mini pada waktu itu, ikut pelatihan di Taman Mini, motivator nasional yang menggagas dompet duafa di Republika, penggagas. Suatu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau cerita sendiri. Istrinya itu tidak ada penyakit apa-apa. Dia itu hilang ingatannya, fisiknya langsung jatuh. Kemudian dia berbaring bed rest itu bertahun-tahun. Diobat sana, diobat sini, sampai datang ke Yusuf Mansur, Ustaz, apa yang jalan saya, yang bisa saya adakah harta yang paling kamu sukai? Ada, Ustaz, saya punya tanah sekian, wakafkan. Juga nggak sembuh. Jadi Yusuf Mansur ini, wah, penipu Yusuf Mansur nih kan. Maksudnya istrinya biar sembuh. Harta yang paling disayangi, kalau kamu sayang kepada istrimu, ya buang sial harta yang paling kamu cintai. Buktikan. Ya dia infakkan itu, diwakafkan. Ya juga nggak sembuh. Dalam hatinya, waduh, udah habis tanahku, istriku tidak sembuh. Ternyata apa, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, terus termenung. Ada seorang nasihat guru ngaji gitu, diajak ngobrol, kemudian dia guru ngaji itu, Mbok, kamu ada salah sama orang tuamu, coba disisir, kira-kira apa? Enggak, saya udah bakti kepada orang tua, sudah berhasil, saya kirimi apa saja yang dibutuhkan itu sudah saya kasih semua. Pokoknya dia bangga dengan saya jadi orang berhasil. Suatu saat ibu-ibu dia ingat gitu, apa itu ya? Dia pernah mencuri, ngambil uang punya ibunya 50.000, 5 rupiah dulu, 5 rupiah, 50 perak. Dan 50 itu dicagerkan oleh ibunya untuk nyaur utang. Diletakkan di bawah kasur paling dalam, ya. Diambil, katanya dibuat beli layang-layang. Coba bayangkan, layangan ya, layangan. Diambil, dibeli layangan. Kemudian ada orang yang mau nagih utang, malah alhamdulillah saya sudah punya 50 perak. Diambil, tidak ada. Coba bayangkan. Kira-kira kecewa boten? Sampai bersumpah, siapapun yang mengambil mudah-mudahan akan dapat balasan dari Allah. Coba, padahal anaknya sendiri.
Ya kalau di rumah nggak ada orang, ibu-ibu, panjenengan ada yang hilang, jangan berdoa yang jelek-jelek. Doanya yang baik, baik. Mudah-mudahan yang nyonggil nanti menjadi orang yang kaya, yang senang sedekah. Akhirnya betul apa itu ya? Ya telepon, ibu apa kabar? Gini. Gimana istrinya sudah sehat? Ya itu ibu, saya mohon maaf sekali. Ibu masih ingat, dulu ibu pernah duit punya 50 perak yang dibuat bayar utang, kemudian uangnya hilang. Ingat, wah pokoknya saya sumpahin orang itu gitu. Kemudian dia sampaikan, iya ibu mohon maaf, saya pada waktu itu yang ngambil gini, saya mohon maaf. Sekarang apa yang dipinta ibu? Sekarang mikir ibunya. Lah kalau saya tidak maafin anak sendiri, kemudian sedang punya penderitaan, istrinya sedang sakit. Coba, mohon maaf bu, saya nangis, wah sampai ibunya itu teleponnya sampai jatuh, nggak nyangka anak yang soleh yang melakukan perlakuan itu. Terus dia mikir, ya sudahlah, akhirnya ya sadar, kemudian dimaafkan. Setelah dimaafkan, apa yang terjadi bu? Tanpa obat sedikit pun, istrinya itu langsung minta minum, langsung sehat kembali semula. Itu dunia. Jadi ibu-ibu, ya kerasukan terhadap dunia itu akan berbahaya. Menjadi yang hak, akhirnya tidak benar. Sesuatu yang ragu-ragu, dihantam aja. Sebelum jadi wakil presiden, kalau ada bagaimana Ustadz hukum memakai dana haji? Haram. Ketika sudah jadi wakil presiden, halal. Kan tidak sengaja, malah ada yang tidak sengaja pakai dana haji, tidak sengaja kok pakai triliunan duitnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haq, karena keragusan terhadap dunia itu justru dapat menimbulkan yang hak itu tidak hak menurut kita. Watul amal yunsi al-akhirah, panjang angan-angan kata Nabi, tulul amal. Ya Pak yunsi al-akhirah, akan akhirat itu akhirnya dilupakan. Jadi hal-hal yang seperti ini juga kenal saudara tadi, yang nggak kenal ibu, nggak kenal saudara, nggak kenal ini, udah urusan akhirat, urusan akhirat nanti. Ibu-ibu coba hubungin sama rentenir. Ternyata di kampung saya tuh rentenir masih banyak. Nggak punya pekerjaan kok kaya raya kok ini. Padahal modalnya ya 20 juta, 25 juta dulu punya duit warisan. Tapi itu dipinjemkan ke orang, beranak duitnya. Makanya Masya Allah, kemarin meninggal banyak orang yang nggak mau nyolatin. Kenapa? Wah aku bikin sengsara karena dia kok. Masya Allah, saya baru tahu, ternyata itu kelakuannya. Jadi seperti itu. Jadi menyekek orang, tidak tahu akhirat, dan lupa apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Yang penting sekarang saya, angan-angan saya, hawa nafsu saya bisa terpenuhi. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW menyampaikan, yati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Akan datang kata Nabi suatu zaman, karena itu tadi, karena 3 hubud dunia di dalam hatinya yang menimbulkan 3 hal perilaku, kemudian yang ditakuti Nabi yaitu orang yang mengutamakan hawa nafsunya dan panjang angan-angan. Maka akan datang kata Nabi, sayati zamanun ala ummati
yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Orang itu akan mencintai 5 perkara dan akan lupa terhadap 5-nya. Apa itu yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Orang itu suatu saat nanti, ini disampaikan oleh Nabi 1456 tahun yang lalu, ya. Ada datang suatu zaman, bisa zamannya itu sudah berlaku atau sedang berjalan sekarang atau belum terjadi kepada kita. Apa itu kata Nabi? Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Orang itu nanti akan selalu mencintai dunia dan lupa terhadap akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibakam minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, carilah kamu di dunia ini. Jadi ibu-ibu, di dunia ini kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata, cari urusan akhirat. Jadi banyak puing-puing akhirat ada di sudut di mana-mana, disuruh cari. Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Di dalam ayat yang lain, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila kamu telah melaksanakan sholat, berterbanglah kamu di dunia ini, cari fadilah Allah, fadl Allah, rezeki Allah. Ada 2 hal dalam Al-Quran ini, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama, kita ketika hidup di dunia ini disuruh mencari urusan akhirat, bukan urusan dunia. Apakah kemudian ketika kita mengutamakan nyari akhirat kemudian harus berlupa terhadap dunia? Enggak. Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa kamu terhadap urusan dunia. Makanya ada di dalam perintah Allah dalam ayat yang lain, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah melaksanakan sholat, berarti sholat itu kan akhirat. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk nyari dunia baru akhirat, nggak ada. Yang ada itu urusan akhirat. Kalau kita mau mencari fadl Allah, rezeki Allah, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila kamu telah melaksanakan sholat, kewajibanmu melaksanakan urusan akhirat, wabtagu min fadlillah. Kamu cari fadl Allah, kamu boleh cari rezeki Allah. Ini, jadi karena kita tidak ngerti, ibu-ibu, banyak yang kita itu terlalu dunia akhirat itu ya kalau kalau ingat kadang sholatnya aja sisa-sisa karena kesibukan urusan dunia. Bahkan sedekahnya saja nanti entar kalau punya kelebihan. Jadi tidak diprogramkan. Orang yang mengutamakan yang tidak lupa terhadap urusan akhirat, maka orang itu ya selalu memprogramkan, termasuk hajinya diprogramkan, umrohnya diprogramkan. Bahkan kalau perlu, yuk cari duit untuk haji, cari duit untuk umroh. Jangan umroh cari duit, jangan haji cari duit. Ada nggak haji cari duit? Ada yang sekarang kena kasus-kasus furoda itu. Nah ini termasuk Ustadz Basalamah itu. Ustadz Basalamah ya korban itu. Nggak tahu, biasa mempercepat visa, benar-benar dipinta duit terus. Teman saya ada ya tiba-tiba kok gua lah beli tanah 3 hektar, ya 3 hektar
pakai Pajero yang baru itu, Pajero yang baru. Wah, hebat banget. Alhamdulillah dapat furoda 40 orang. Furoda 40 orang dijual berapa? Kok bisa beli tanah di Bogor 3 hektar walaupun untuk pondok. Sekarang dak diduk. Waduh, Syekh, aku koyo kena iki. Lah kenapa? Yo amalmu yo sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Makanya ibu-ibu, dunia itu berbahaya. Banyak bu ustadz yang terkenal itu hanya dia jatuh karena dunia. Ustadz Yusuf Mansur karena dunia. Ustadz Abu Sangkan karena Abu Sangkan, tahu Abu Sangkan yang sholat khusyuk itu. Jenengan tahu kan kasusnya itu. Ya kasusnya sama perempuan ya orang Solo gitu. Jadi seperti itu. Kenapa? Dunia. Dunia itu kata Nabi ya sudah seperti itu, kategorinya mesti ada 3 tadi. Ya. 3 tadi. Yang lain-lain juga sama. Ya apalagi sekarang lembaga umroh, hati-hati di umroh itu. Ya SKS umroh ya pokoknya hati-hati gitu aja. Karena urusannya dengan duit, dengan orang duit, urusan dengan duit itu ya memang kata Nabi seperti itu. Jadi yuhibbuna al-khamsa wa yansana al-khamsa. Jangan sampai kita itu hanya karena mementingkan urusan dunia kemudian akhirat dilupakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Ya. Wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Senang terhadap urusan hidup, wa yansawnal maut, lupa mati. Nah, kita ini sudah umur berapa nih kita ini? 50 ke atas saja ya. 50 ke bawah banyak. Masih tapi tidak terlalu banyak. Katakanlah yo sama dengan istri saya lihat ke atas 50 lah, ke atas 50 aja. Ya. Tapi ketika kita diingatkan mati, nggak pernah bu, kalah bu sama orang Gunung Kidul. Orang Gunung Kidul itu sampai kuburannya aja sudah disiapkan. Apa panjenengan sudah menyiapkan kuburannya? Belum pernah kan? Oh saya aja belum. Kuburannya nanti dikubur di mana? Mertua saya puluhan tahun udah nyiapkan kuburannya. Gak sayang dia punya sapi dijual laku 18 juta, ya buat persiapan kuburan. Di kotak-kotak gitu, dicor tinggal plek. Kenapa? Takut merepotkan anaknya. Anaknya ada di Jakarta, ada di Solo, ada di Surabaya. Kalau saya mati kan mereka tahunya udah repot, gak usah mikir kuburannya, aku tinggal pleng gitu. Tinggal dimasukkan, diuruk, beli pasir misalnya berapa kol, 2 kol udah masuk plus sudah selesai. Itu sudah dipikir, kita belum pernah mikir mati. Kenapa? Karena kita masih enjoy dengan hidup. Masih sehat, masih sehat. Ibu-ibu, orang mati itu tidak ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya orang mati? Orang sakit mati? Belum tentu. Sehat? Ya kadang-kadang malah yang mati yang sehat. Jadi nggak ada tanda-tandanya, ya. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap seseorang itu mesti akan. Jadi kita jangan terlalu memperpanjang angan-angan untuk panjang hidup. Ya. Kalau perlu kita selalu ingat terhadap kematian. Kalau misalnya panjenengan gelap takut mati masih bagus, ya masih bagus. Artinya kematian itu memberikan nasihat kepada kita. Tapi kalau panjenengan ketika makan nggak ingat mati, ketika tidur tidak ingat mati,
ketika ya enak-enak juga tidak ingin mati, itu berbahaya. Kata Nabi, itu tanda kerugian bagi seseorang ketika dia diberi kehidupan kemudian lupa bahwa pada suatu saat kita akan mati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, wa yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Ya. Banyak di antara manusia pada zaman itu, kata Nabi, yuhibbunal qusur, dia senang kepada istana. Istana itu ya rumah. Manjenengan sudah tahu umurnya bapak ibu, udah umurnya ke atas 60. Tapi kalau urusan memperbaiki rumah, wah selalu dipercantik rumahnya. Gimana? Kayaknya orang bangun rumah itu seumur hidup kayaknya. Pertama bikin emper, ya. Emperan udah jadi kurang, ditambah tanahnya, beli ke tetangganya. Kemudian di pagernya, padahal di pagar pakai pohon-pohonan bisa tanaman. Tapi dibikin pagernya yang indah, habis puluhan juta. Rumahnya padahal dengkulnya udah nggak bisa naik, tapi rumahnya masih di tingkat, tidak hanya tingkat 1, bisa tingkat 2. Coba dengkulnya udah nggak bisa naik. Kenapa kau masih pingin? Yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Kita itu akan dirasuki kecintaannya terhadap istana, terhadap tempat tinggal kita. Kalau perlu itu istana, orang di mana-mana dikasih CCTV. Biar aman, punya harta emas segede ini. Kira-kira besar nggak emas seperti ini, Bu? Wah, besar banget. Kira-kira sayang boten? Yo sayang. Demi keamanan terhadap cinta kita terhadap ini diletakkan di berangkas. Berangkasnya dikunci, diletakkan di dalam lemari. Lemarinya dikunci, diletakkan di dalam kamar. Kamarnya dikunci, diletakkan di dalam rumah. Rumahnya dikunci, letakkan di dalam pagar. Pagernya dikunci. Tidak cukup itu. Kadang pakai satpam, kadang pakai CCTV, kadang pakai pakai anjing. Ya, coba keamanannya itu. Cintanya terhadap di dunia dibentengi berangkas. Lemari, kamar, rumah, pagar, satpam, CCTV, anjing, helder. 8. Apa kalau misalnya kematian bisa dibentengi dengan itu? Tidak. Akan datang satu kematian kepada kamu, walaupun fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu berada dalam satu istana, bunker, make dibentengi dengan lapisan baja, sampai udara saja tidak masuk, tetap kematian akan datang. Wah, saya takut mati, sembunyi di dalam suatu istana yang megah. Kemudian malaikat mangut, halo, saya sudah datang, mau kemana? Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ya rugi sebenarnya. Terlalu cinta terhadap ini. Mending udah biarin aja, rumahnya ya biarin. Ya mau ngambil apa ya biarin aja, orang mau ngambil aja. Saya memang melatih, Bu, yang namanya rumah itu nggak pernah dikunci. Mau malam, mau nggak pernah, mau tidur, mau apa nggak pernah dikunci. Ditinggal ngaji, pulang siang, pulang sore, orang mau masuk rumah ya. Kalau ada orang udah masuk aja Pak rumah dia, nggak dikunci. Kenapa? Nggak ada apa-apanya, emas, boro-boro emas. Yang ada hanya satu gede banget, ya.
yaitu Mas Roni, ya, Mas Roni. Kalau mau diambil udah ambil aja gitu. Ya. Yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Jadi jangan terlalu memperindah istana kita sementara istana kubur kita tidak pernah kita terpikirkan. Padahal nanti semua sama. Apakah itu presiden, ataukah itu menteri, ataupun bupati, gubernur, ya rakyat jelata, orang biasa-biasa, nanti akan kembali ke tipe rumah yang paling kecil, yaitu tipe 21, 2 meter kali 1 meter. Tidak cukup hanya itu, kita juga dipepetkan ke tanah paling pojok, kemudian diletakkan papan, kemudian diletakkan nanti dedaunan, diletakkan tikar, kemudian tidak cukup dengan itu, kemudian kita ditutup dengan tanah. Tidak cukup dengan itu, disuruh injek-injek kepada anaknya, kepada mantunya, kepada keluarganya. Keluarga kita, anak kita yang pertama kali yang akan menginjak-injak kuburan kita sendiri. Kenapa harus terlalu cinta kepada anak, terlalu cinta kepada istri, terlalu cinta kepada suami, terlalu cinta kepada harta-harta kita? Padahal itu semua tidak ada sedikit pun yang membantu kepada kita, kecuali apa kata Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u. Hanya akan 3 yang bisa membantu kita. Yang pertama amal jariyah yang panjenengan masukkan di kaleng, yang 2000 ya nanti kuburannya ukuran harga 2000. Kalau panjenengan pingin luas yo 5 juta gitu loh, 5 juta, 10 juta, nanti kuburannya dipersiapkan. Kemudian yang kedua, ilmu yang selalu bermanfaat. Siapakah orang yang berilmu yang bermanfaat? Apakah orang yang ngaji? Iya. Apakah orang yang ngajar? Iya. Apakah orang yang mengamalkan? Iya. Ada orang yang sampai mendengarkan walaupun dia tidak mengerti saja, itu sudah punya ilmu yang bermanfaat. Seperti panjenengan semalam ngurusin anaknya sakit atau cucunya sakit, pagi harus ngaji, ngantuk-ngantuk, padahal dari assalamualaikum Ustaz sampai terakhir assalamualaikum baru bangun. Lah kanan kiri udah pergi kok, saya sendiri. Tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ilmu kita. Kita saja bergabung dengan orang-orang yang mencari ilmu itu sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berbahagialah ibu-ibu yang setiap hari senang di mana-mana ikut kajian. Itu sama halnya dengan dia mengejar akhirat, padahal teman-temannya yang lain bisnis, ya, dagang, sibuk dan lain sebagainya. Tapi jenengan masih memanfaatkan waktunya untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya, yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Jadi orang banyak cinta terhadap dunia, kata Nabi, wa yansawnal hisab, lupa bahwa dunianya dari yang kecil sampai dengan yang besar itu nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita punya nafsu? Sekarang mau makan apa, besok mau makan siapa? Karena nanti itu semua akan dipinta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih bisa mencari yang halal, kenapa yang haram? Jangan kemudian berkata yang halal aja sulit, apalagi yang haram. Apa yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Itu salah yang seperti itu.
masih banyak, karena hukum di dunia ini innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Jadi apa yang kita cari di dunia ini boleh. Apakah boleh? Boleh. Jadi mubah itu, misalnya mau mencari menjadi orang yang kaya nggak dilarang di dalam Islam, malah justru dianjurkan jadi orang yang kaya. Kenapa? Karena ketika dia kaya, dia banyak bersedekah. Karena dengan yang kaya dia bisa haji. Karena dia bisa bangun rumah masjid, bangun rumah Allah. Karena dengan kaya dia bisa melakukan apa saja untuk bisa menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita miskin misalnya ya hanya untuk kita. Kita bisa berbuat baik hanya untuk kita. Tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Wa yuhibbul mal wa yansawna al-hisab. Kemudian yang terakhir wa yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Banyak di antara kita ini ibu-ibu yang senang terhadap ciptaan Allah ya. Tetapi lupa siapa yang menciptakan. Ibu-ibu sayang sama suami. Gimana Bu? Alhamdulillah. Yang bapak-bapak senang sama istri. Kemudian yang Mbah Kakung sama Mbah Utinya sayang kepada anaknya, kepada cucunya, senang kepada boleh, atau senang kepada hal-hal yang dunia juga boleh, ya tidak dilarang ya. Tapi ingat bahwa yang kita senangi itu buatan Allah, milik Allah. Oleh karena itu ya terus tetap ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian melupakan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini dapat kenikmatan, lupa siapa yang membuat nikmat itu. Kemudian kita mencintai istri kita, berlebihan terhadap istri kita, lupa terhadap yang menciptakan istri kita. Senang kepada suami kita, terlalu berlebihan. Pokoknya kalau tidak itu wes nggak bisa. Saya sudah janji sehidup semati. Cinta saya betul-betul nggak bisa digoyahkan. Dia hidup, saya hidup, dia mati juga saya mati. Nggak mungkin Bu. Kenapa? Mati itu ya sendiri. Ada janjian orang mati? Nggak ada. Kakak beradik itu santri di Sidoarjo itu. Yang masih teleponan, baru teleponan sudah dipisah. Atau misalnya kakaknya yang nelpon, ayo mati bareng-bareng, aku ini sekarang mau dimatikan oleh Allah, nggak bisa. Mati itu tidak ada tanda-tandanya dan tidak dikasih tahu. Tetapi alamat-alamat mati itu sudah digambarkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mungkin sudah pengalaman ibu-ibu mikir, oh ya mati. Pernah ada yang mati Bu? Ya, saya pernah Bu, tapi hanya beberapa menit saja. Dari kaki, dingin dari kaki, terus dari kaki, kayak muter itu, dingin terus. Lama-lama langsung ke hati. Ya, jadi ke hati. Ternyata mungkin itu kalau kaki sudah dingin, ya mulai dari kaki terus ini itu tanda-tanda kematiannya. Dingin terus, terus kepada satu titik di hati, dan diserang itu satu titik. Jadi kalau Allah menggambarkan itu Hajar Aswad. Jadi titik kematian itu ada di titiknya di Hajar Aswad. Jadi di dalam kita ini ada Hajar Aswad, yang nanti pada satu titik kematian akan terpusat. Makanya digambarkan dalam ya dunia itu kan begitu itu. Jadi kalau ibaratnya kita itu sebenarnya yang paling bawah itu yo Mekah itu sebenarnya. Yang paling bawah. Air yang paling bagus itu ya ada di Mekah itu. Jadi ibaratnya cekungan gitu, anu kasih.
Jadi dari atas muter ada di situ. Makanya air yang paling bagus itu adalah air yang paling di bawah. Apa itu? Air zam-zam. Orang yang mau mati itu sudah di sini ini. Terus tek. Maka tanda-tanda yang seperti itu kalau kita terus kita hayati kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala akhir kalamihi qawla la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang itu dianggap, diajak, diikut muter-muter dengan mengucapkan asma Allah, dengan mengucapkan tauhid kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang sebenarnya inti dari kehidupan kita. Akhir dari kehidupan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan, man akhir kalamihi qawla la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ingat, untung masih ingat ketika akhir dari kehidupannya ingat kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Ya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata saya nggak jadi mati. Padahal saya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak jadi mati. Allah berarti masih memberikan kesempatan untuk hidup, ya, untuk hidup. Jadi itu Bu intinya. Oh, ternyata begitu ya. Ternyata saya tarik dalam kehidupan kita berhaji. Saya belajar makna haji dari kitab Dr. Ali Saryati. Di situ ternyata kehidupan itu seperti itu, ya. Jadi kalau ibu-ibu masih punya kemauan terus pingin umroh, itu artinya itu mempersiapkan akhir dari kehidupannya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau ibu-ibu seperti tadi, senang kepada duniai, bagaimana mobilnya bagus, istananya bagus, biar kelihatan orang kita kehidupannya bahagia, padahal nggak bahagia. Itu kehidupan dunia itu tidak dijanjikan oleh Allah kehidupan bahagia. Justru 3 hal. Yang pertama sengsara selama kehidupannya, kemudian rakus tidak berkesudahan, kemudian panjang angan-angan. Intinya itu, ya, yang disampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yuhibbuna wa yansawnal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta, wa yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Itu 5 hal, ya. Saya ulangi lagi, ya. Orang zaman akan datang kepada umat Nabi Muhammad, yaitu cinta kepada 5 perkara dan lupa terhadap 5 perkara. Yang pertama apa, Bu? Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Orang itu akan mengutamakan cinta kepada dunia dan lupa terhadap urusan akhirat. Kemudian yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Banyak umatnya Nabi Muhammad senang kepada kehidupan tetapi lupa terhadap kematian. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Banyak di antara umatku, kata Nabi, senang kepada istana dan lupa terhadap kuburan. Apa itu istana? Istana itu tempat tinggal kita, itulah, Bu. Rumah kita. Nggak usah diperbaiki terus, nggak usah. Nggak pernah selesai memperbaiki rumah. Wa yansawnal kubur. Kalau perlu, ya kuburannya kita siapkan. Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Yang keempat, senang kepada harta benda dan
lupa terhadap perhitungan hisabnya. Jadi setiap harta yang kita dapatkan mesti kita akan dihisab harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Orang senang terhadap ciptaan Allah tetapi lupa terhadap orang yang menciptakan, zat yang menciptakan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Orang yang mau mempunyai prinsip seperti ini, Ibu, sulit. La haula wala quwata illa billah. Ternyata apa? Banyak orang yang hidup itu tidak nyaman karena menganggapnya pamannya yang jadi bupati atau yang punya kenalan masih lebih utama daripada Allah. Padahal tidak ada yang pamrih. Ya, kita mengutamakan orang yang di sekitar kita itu tidak ada yang pamrih, Bu. Siapapun itu, mau suami, mau istri, yang masih ada kaitannya dengan materi dengan kita tidak ada yang pamrih, mesti ada hubungan duitnya. Panjenengan pingin jadi pegawai negeri, oh saya punya hubungan. Nah, iya hubungan, tapi dengan syarat bayar. Emang siapa lo? Bayar dong. Jadi sekarang nggak usah itu kerja di pabrik aja itu banyak kasus. Harus bayar 4 juta, harus bayar 3 juta. Padahal kita itu mau kerja di situ. Oleh karena itu, untuk menciptakan supaya ini tidak terjadi, ayo kita yang mengambil peran, ya. Kita menampung tenaga kerja yang mereka tidak usah bayar ketika kerja sama kita. Panjenengan semua yang punya usaha, alhamdulillah bisa menampung beberapa banyak orang. Kepala keluarga, misalnya 5 kepala keluarga saja yang panjenengan urus. Tapi dari 5 itu dia punya anak 5, ada istri, ada anak 3, ada istri, ada yang anaknya 4. Berarti panjenengan sudah berperan untuk meringankan beban hidup orang. 1 orang itu bisa 5, bisa lebih atau bisa kurang. Kalau punya 5 itu 5 kali 5 coba Bu, 25. Makanya kita itu ketika kita jadi pimpinan mikir, ya Allah, ternyata benar ya, kita tuh diharapkan oleh orang banyak. Ya, kayak saya itu karyawan, guru karyawan itu sekitar 169. Satu OB misalnya, ada yang anaknya 3, istrinya 1. Berarti sudah berapa ratus orang yang hidup dari situ. Kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu mendapatkan pahala setiap hari. Jadi itulah yang dimaksud dengan boleh kita mencintai dunia, tapi urusan akhirat dari yang ini loh. Kita itu diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka nilai-nilai duniawi itu harus dikaitkan dengan urusan akhirat. Weslah, niatkan kita beribadah kepada Allah. Enggak apa-apa saya tidak dapat materinya, tapi dapat nilai ibadahnya. Kayak panjenengan semua ngurus pengajian, enggak digaji kok, ya malah tekor kok, artinya malah ini dan lain sebagainya. Tapi kalau panjenengan semua diniatkan karena ibadah kepada Allah, maka setiap hari panjenengan mendapatkan nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga begitu, datang pengajian jauh-jauh, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Sukoharjo. Ternyata orang ngaji sekarang, loh, ya nggak usah jauh-jauh nih yang ngaji di Multazam itu, ada yang dari muter. Ya Allah, bisa datang muter ngaji ke sini. Saya bilang,
Kalau hanya karena snack, ya Allah, snack bisa dibeli hanya 1.000-2.000. Coba kalau dipikir secara logika, nggak mungkin orang itu dari jauh-jauh hanya karena makanan, hanya karena mau dapat sembako, hanya karena ini dan lain sebagainya. Tapi karena ibadah kepada Allah, itulah yang mengalahkan semua. Tidak apa-apa saya keluar transport uang, naik angkot gonta-ganti, naik bis. Tidak apa-apa saya naik Grab dari rumah sekarang. Tapi kita mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita. Jadi menyikapi kehidupan di dunia ini supaya 5 hal ini tidak terjadi, tetap harus dua-duanya dipikirkan. Yang pertama, senang kepada dunia tapi tetap senang kepada akhirat. Senang kepada kehidupan, tetap kita senang kepada kematian. Senang kepada rumah atau istana, senang juga kita untuk memikirkan kuburan. Kemudian senang kepada harta, juga kita tidak lupa terhadap hisab atau perhitungan Allah. Kemudian yang terakhir, senang kepada makhluk Allah, kita juga senang untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balance dalam hidup ini. Jadi jangan seperti yang tadi kata Nabi, mencintai perasaan hubbud dunya itu akan menimbulkan 3 hal. Yang pertama, tidak akan pernah dia selamanya sengsara, kemudian dia rakus tidak berkesudahan, kemudian terlalu panjang angan-angan. Kira-kira mati stres atau mati bahagia? Mati stres. Jadi biarin aja, udah hilangkan aja urusan dunia dari kita semua. Mudah-mudahan kehidupan ini kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu. Sampai sini sudah paham semuanya, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa tahashu'ana wa tammim taksirana ya ilahal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.